Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salvi Nadila dengan NIM F1E22255 dari ruang R001. Nah, pada materi kali ini, saya akan membahas tentang oscillator model. Nah, yang paling pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari oscillator model. Oscillator model adalah kerangka kerja konseptual yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 untuk memfasilitasi komunikasi dalam jaringan komputer. Nah, pada model oscillator ini dirancang untuk menyederhanakan proses komunikasi data dengan membagi fungsinya menjadi 7 lapisan yang terpisah, namun saling terkait, yang memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai produsen untuk beroperasi bersama secara efektif. Selanjutnya kita akan membahas tujuan utama dari oscillator model ini. Nah, pada model oscillator membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan terpisah, masing-masing dengan fungsi dan tanggung jawab khusus. Pada setiap lapisan berinteraksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya untuk memastikan bahwa dapat ditransmisikan dari satu perangkat ke perangkat lain secara efisien dan efektif. Nah, pada tujuan dari model ini adalah berfungsi untuk menyediakan struktur yang memungkinkan desain, implementasi, dan pemecahan masalah dalam jaringan komputer dengan cara yang terorganisir dan konsisten. Di sini ada tampilan dari 7 lapisan oscillator. Yang pertama ada physical, yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima ada session, yang keenam ada presentation, dan yang ketujuh ada application. Pada slide berikutnya kita akan membahas 7 lapisan satu persatu. Yang pertama ada lapisan fisik, physical layer, yang berfungsi untuk bertanggung jawab sebagai transmisi bit mentah melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Ini mencakup aspek voltage, pin, konektor, dan jenis kabel. Yang kedua ada lapisan data link atau data link layer, yang menangani pengamasan data dalam frame dan memastikan pengiriman yang bebas dari kesalahan di dalam satu segmen jaringan. Ini termasuk pengandalian akses media dan deteksi serta koreksi kesalahan. Seperti contohnya menyediakan alamat match, membagi data menjadi frame, dan menangani masalah seperti tabrakan data dalam jaringan lokal atau LAN. Selanjutnya ada lapisan jaringan atau network layer, yang berfungsi untuk mengelola pengalamatan dan rute dari data dari sumber ketujuan melalui jaringan. Nah, fungsi utamanya adalah menentukan jalur yang harus diambil data untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti protokol IP atau Internet Protocol yang menyediakan pengalamatan IP dan rute data antar jaringan. Selanjutnya ada lapisan transport atau transport layer, yang berfungsi untuk menyediakan mekanisme untuk pengiriman data yang andal dan pengelolaan aliran data antar aplikasi, yang termasuk pengendalian kesalahan dan pengendalian aliran. Contohnya seperti protokol TCP atau Transmission Control Protocol yang bertujuan untuk komunikasi yang andal, dan UDP atau User Datagram Protocol yang berfungsi untuk komunikasi yang lebih cepat tetapi kurang andal. Selanjutnya ada lapisan session atau session layer. Nah, bertujuan untuk mengelola sesi komunikasi antar aplikasi, termasuk pembentukan, pengelolaan, dan penghentian sesi. Contohnya seperti mengelola dialog antara aplikasi, serta saat menghubungkan dan memutuskan sesi dalam aplikasi video konferensi. Baik, selanjutnya ada lapisan presentasi atau presentation layer, yang bertujuan untuk mengatur format dan representasi data sehingga data dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Ini termasuk konversi format data, enskripsi, dan deskripsi. Contohnya seperti mengenskripsi data untuk keamanan. Dan yang terakhir ada lapisan aplikasi atau application layer, yang berfungsi untuk menyediakan layanan jaringan langsung kepada aplikasi pengguna,
termasuk protokol untuk email, transfer file, dan aplikasi berbasis web. Contohnya seperti protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk web, ada VTP atau File Transfer Protocol untuk transfer file, dan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol untuk email. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, pada model lapisan OSI layer atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja penting dalam memahami dan merancang komunikasi jaringan komputer. Nah, dengan membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan OSI layer model fisik, data link, jaringan, transport, session, dan presentasi, dan aplikasi OSI layer ini menawarkan panduan struktur untuk menangani berbagai aspek komunikasi data. Meskipun tidak selalu diterapkan sepenuhnya dalam semua protokol modern, prinsip-prinsipnya tetap relevan dan mendasari banyak teknologi jaringan saat ini, membantu dalam mendesain, implementasi, dan pemecahan masalah jaringan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.